Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Swahyuni, NIM 32 dari EPPB. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil atau output atau penjelasan output dari software Frontier. Dan untuk langkah-langkah dalam mengoperasikan uh, software Frontier itu sudah saya buatkan di video yang satunya. Jadi nanti di GCR saya akan mengumpulkan dua video. Yang pertama yaitu langkah-langkah untuk mengoperasikan software Frontier, dan yang video kali ini dan video ini akan menjelaskan mengenai penjelasan dari output Frontier. Dan untuk penjelasannya silakan disimak. Nah, jadi untuk slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai LR test. Nilai LR test yang didapatkan pada test of the one side error-nya itu adalah sebesar 0,63113458 dan width number of restriction-nya ada 2. Nah, apa sih nilai LR itu? Jadi di sini nilai LR itu merupakan nilai yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah di lapang itu terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan hipotesisnya untuk H0 itu tidak ada kasus inefisiensi di lapang, sedangkan untuk H1 itu terdapat kasus inefisiensi di lapang. Setelah dilakukan analisis, berdasarkan hasil analisis output yang diperoleh, nilai LR test yang didapatkan itu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 0,63113458 dengan nilai degree of freedom-nya atau DF-nya itu sama dengan 2. Sehingga jika kita lihat pada tabel kode PAM, itu diketahui bahwa untuk nilai alfa sebesar 5% atau 0,05 yaitu kode PAM-nya adalah sebesar 5,138, dan hal tersebut menunjukkan bahwa nilai LR test lebih besar dari kode nilai PAM, sehingga bisa disimpulkan atau bisa kita simpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Nah, jadi penjelasan selanjutnya mengenai interpretasi dari nilai gamma. Jadi nilai gamma tersebut bisa kita lihat bahwa koefisiennya sebesar 0,94938121, dan untuk standar errornya itu adalah sebesar 0,55266560, dan untuk T rasionya adalah sebesar 0,17196891, dan nilai T tabel dengan alfa sebesar 5% atau 0,05 itu nilainya sebesar 2,004879, dan untuk T hitung dari gamma itu sebesar 17,19. Jadi T hitung itu bisa dilihat dari T rasio. Jadi berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, yang dimana 94,93% error term itu disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 5,07%-nya error term itu disebabkan karena adanya resiko. Nah, selanjutnya pada slide yang selanjutnya itu ada pengaruh masing-masing variabel. Jadi dari the final MLA estimate R, kita bisa lihat di situ ada beta 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada nilai koefisien, standar error, dan T ratio. Jadi untuk interpretasi dari masing-masing pengaruh pada setiap variabel itu akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, jadi untuk beta pertama atau beta 1. Jadi di sini jika dihitung dengan alfa sebesar 5%, beta 1 dinyatakan
signifikan. Karena apa? Karena nilai T hitungnya yaitu sebesar 4,69 yang dilihat dari T rasio itu lebih besar dari T tabel yaitu sebesar 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami peningkatan sebesar 0,79%. 0,79% itu dilihat dari mana? Dilihat dari nilai koefisien. Nah, selanjutnya pada beta 2. Jadi seperti yang saya jelaskan pada beta 1, sebenarnya interpretasinya sama, hanya saja di sini beda angka saja. Jadi jika dihitung dengan alfa sebesar 5% atau 0,05 itu dinyatakan bahwasanya beta 2 itu signifikan. Karena apa? Karena nilai T hitung atau T rasio dari beta 2 itu sebesar 2,78 yang lebih besar daripada T tabel yaitu 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami peningkatan sebesar 0,27%. Dan pada beta 2 sama seperti beta 1 mengalami signifikan atau kenaikan. Dan untuk beta 3 di sini mengalami sebuah perbedaan, beda dari yang lainnya. Kenapa? Karena di sini itu berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan alfa 5% dinyatakan tidak signifikan karena T hitungnya itu sebesar 1,08, yang artinya 1,08 itu lebih kecil dari T tabel, yang dimana T tabelnya itu sebesar 2,004879, sehingga jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan terjadi penurunan sebesar 0,16%. Dan untuk slide selanjutnya yaitu beta 4. Jadi di sini sama seperti beta 3 itu tidak signifikan karena jika dihitung dengan menggunakan alfa sebesar 5%, nilai T hitung yang didapat adalah minus 3,95. Jadi minus 3,95 itu tentunya lebih kecil dari T tabel yaitu 2,004879, sehingga jika X4 atau beta 4 itu dinaikkan sebesar 1%, maka output tersebut akan mengalami penurunan sebesar minus 0,17%. Nah, yang sekarang yaitu beta 5. Jadi di sini juga tidak signifikan. Karena apa? Karena nilai T hitung dengan menggunakan alfa sebesar 5% itu kurang dari T tabel. T hitung di sini diperoleh sebesar 0,044, sedangkan T tabelnya yaitu 2,004879, yang artinya itu lebih kecil daripada T tabel, sehingga jika X5 atau beta 5 itu dinaikkan sebesar 5%, maka output itu akan menurun sebesar 0,34%. Nah, itu penjelasan dari kelima variabel mengenai T hitung dan T tabel. Nah, yang terakhir yaitu tingkat efisiensi teknis. Jadi di sini nilai efisiensi teknisnya itu lebih dari 0,8, yang artinya petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Bisa kita lihat berdasarkan data pada petani 1, nilai technical efisiensinya technical efficiency estimate pada petani 1 itu sebesar 0,9091, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani telah melakukan produksi secara efisien. Namun jika kita lihat pada petani nomor 54 dengan nilai efisiensi sebesar 0,58, jadi bisa disimpulkan bahwa produksi yang dilakukan oleh petani tersebut atau kegiatan produksi yang dilakukan masih belum efisien. Tidak hanya pada petani nomor 54, hal tersebut juga
bersamaan dengan petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39 dan nomor 44. Dan nomor-nomor yang saya sebutkan tersebut memiliki nilai kurang dari 0,8 atau nilai efisiensi teknisnya itu kurang dari 0,8, sehingga mereka itu belum bisa dikatakan melakukan kegiatan produksi secara efisien. Nah, itu penjelasan mengenai hasil output dari software Frontier. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.